Masjid Jami'ul Mujahidin yang hadir pada acara perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini sekaligus penutupan ataupun awal umpan sementara pelaksanaan majelis taklim yang dilaksanakan pada tiap malam minggu. Sudah kita ikuti bersama pembacaan riwayatun Nabi. Kita sudah bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, berharap keberkahan tentunya untuk hidup kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita haturkan untuk kehadiran guru kita Ustaz Haji Ahmad Fikri LC yang memang merupakan khusus diundang untuk memberikan ceramah siraman rohani, memberikan ilmu kepada kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya beliau kita kenal dan kita ketemu pada saat pengajian rutin Masjid Jami'ul Mujahidin pada tiap malam minggu. Kita alhamdulillah, dan insya Allah ada dua yang akan memberikan ilmu untuk kita. Satu di antaranya yang mungkin masih di perjalanan, Al-Ustaz Khalilur Rahman SHI, sebentar lagi juga akan hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu masih ada tuh? Ada? Apa kabar ibu-ibu? Baik ya. Sekarang kita mau ngaji ya Bu ya. Kalau jam segini biasanya di rumah kita ngapain? Ambil sama Mas Al ya? Iya. Ambil sama Alnya kita tinggal dulu ya. Kita cari ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kita dari guru-guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tempat kita karena cuaca barangkali yang menjadi kendala, tapi bukan menghalang, sehingga bisa agak lambat, tapi nggak ada lambatnya ya, ada yang terlambat. Untuk tidak mengurangi rasa hormat, kita langsung aja, karena memang beliau sudah hadir, langsung kita dengarkan ujangan serta ilmu yang akan diberikan untuk kita pada kesempatan malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kepada guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Fikri LC, tafadhol. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi anzilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Sa'ali. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam ketaatan, dan bisa istiqomah dengan ilmu dan pengalamannya membimbing kita di jamaah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Juga yang saya hormati ketua masjid, ketua mushola, ketua majelis taklim, Bapak Haji dan Ibu Haji, para tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami'ul Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana. Para hadirin dan
hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, tahun ini kita bisa mengadakan penutupan pengajian. Kalau tahun lalu, kalau saya salah ingat, nggak pakai penutupan kayak begini, langsung aja dikabari gurunya, Ustaz, pekan depan kita nggak ngaji lagi, ditutup karena ada corona. Tahun ini kita bersyukur kita bisa buka pengajiannya. Tahun lalu dengan mengucap bismillah, kita tutup juga nih pengajian kita, taklim kita tiap malam Ahad juga dengan bismillah. Mudah-mudahan kita berharap dengan adanya kawan-kawan seperti ini, mulainya baik, akhirnya juga baik, insya Allah husnul. Itu yang kita pengenin dalam hidup kita ini, awalnya baik, akhirnya juga baik, meninggalnya husnul. Makanya Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad satu doa dalam Al-Quran. Kalau kita ingin meninggalnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, di Quran Allah sampaikan doanya kepada Nabi Muhammad sekaligus buat kita umat-umatnya. Doanya berbunyi, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doanya kita udah hafal ya. Para ulama tafsir, di doa dibaca kalau kita pengen meninggalnya dalam keadaan husnul. Ya Allah, bukalah dengan cara yang baik, artinya ya Allah, bukalah dengan cara yang baik, masukkanlah aku dengan cara yang baik, dan keluarkan juga dalam keadaan yang baik. Maksudnya masuk dengan cara yang baik, masuk ke dalam kubur dengan cara yang baik. Ketika kita meninggalkan dunia, pindah ke alam barzakh, masuk ke kubur tersebut dalam keadaan baik, lain ketika meninggal kita sempat mengucapkan la ilaha illallah. Hanya disunahkan kalau orang tua kita, saudara kita akan meninggal dunia, sakratul maut, disuruh bisikin di telinganya, lakimu mautakum, talkinin. Talkin berarti artinya bimbing dia dengan kalimat la ilaha illallah. Telinga sebelah kanan. Jadi kalau ibu kita, bapak kita nanti mohon maaf bakalan meninggal dunia ketika sakratul maut, jangan repot-repot bawa dia ke rumah sakit sehingga kita lupa untuk talkinin dia waktu dia di dalam mobil belakang. Banyak kejadian orang tuanya udah sakratul maut, diburu-buru ke rumah sakit, ibunya ditaruh di belakang di mobil. Begitu sampai di rumah sakit udah nggak ada lagi. Lewat kesempatan anak untuk mentalkinin ibu bapaknya kalimat la ilaha, dan cara mentalkininnya juga ada caranya. Kalau kita biasanya zikir la ilaha illallah buru-buru cepat-cepat, talkinin orang yang bakalan meninggal dunia lembut. Jangan la ilaha illallah, la ilaha. Nah, nanti mayat itu bakalan tambah bingung. Ini anak gimana sih, ini anakku kalau lagi meninggal sakratul maut malah berisik banget lain orang. Kan saat itu lagi genting-gentingnya, lagi bingung-bingungnya itu. Orang tua kita ketika sakratul maut, maka kita cari telinganya sebelah kanan, kita bisikin la ilaha. Ibu disitu kita diam. Kalau orang tua kita udah bisa la ilaha illallah, jangan diajak ngomong lagi. Kadang-kadang orang tua kita udah bisa la ilaha illallah, ada saudara kita yang tegur orang tua kita, wah lo kontrakan lo semua buat siapa lo bang? Anak yang pertama dah, nah itu gak jadi la ilaha illallah terakhirnya. Maka kalau orang tua kita udah bisa kita bimbing sampai ucapin la ilaha illallah, kadang-kadang ada yang cuma la ilaha doang, sisanya di hati, gak apa-apa.
sudah nggak bisa gerak lagi, matinya mungkin gila hadir, tidak menghalangi kita untuk mentakinin saudara kita yang akan meninggal dunia dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini kita memohon kepada Allah malam hari ini kita tutup ya sementara pengajian kita, taklim rutin kita dengan mengucap bismillah, mudah-mudahan termasuk kelak nanti di hari kiamat meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa berkumpul di sini meskipun cuacanya hujan, tidak ya menghalangi langkah kaki kita untuk datang kemari nih. Ini luar biasa. Kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pahalanya nanti berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kita kemari, semakin banyak rintangannya, semakin besar juga pahala nanti kita dapati di yaumil qiyamah. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita syariat agama yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang. Makanya ada seorang ulama bernama Imam Abdullah bin Mubarak berpesan kepada muridnya, "Rubba kharijin min hazihi dunya wa lam yazuk atyaba." Ini pesan beliau nih. Ingat baik-baik pesan beliau ini penuh dengan hikmah. Kata beliau, banyak orang yang meninggalkan dunia ini tapi belum sempat merasakan sesuatu yang paling indah. Banyak yang pergi meninggalkan dunia tapi belum sempat, kata beliau, merasakan hal yang paling berharga, paling bernilai, paling indah dalam kehidupan di dunia. Murid-muridnya pada tanya, "Wahai tuan guru, apakah yang paling indah di dunia ini adalah harta benda?" Ya. Harta gak bikin kita tenang. Harta dunia begitu banyak kita kumpulin tidak menjamin kita bakalan bahagia di dunia ini. Harta dunia bukan sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Atau rumah yang mewah, gak juga. Kendaraan yang bagus, gak. Lalu apa kira-kira hal yang paling indah dalam kehidupan di dunia ini? Banyak, kata beliau. Orang yang pergi meninggalkan dunia ini tapi gak sempat merasakan hal yang baik tersebut, hal yang indah tersebut, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup di kedepan. Sayyid Imam Abdullah bin Mubarak melanjutkan pesannya, fahuwa ma'rifatun. Hal yang paling indah dalam kehidupan di dunia ini yang bisa mendatangkan ketenangan dalam hati kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah dalam hidup kita. Itu yang bikin hidup kita ini jadi tenang. Maka hadirkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita. Kalau bisa dihadirkan Allah dalam rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita bakalan jadi rumah tangga yang penuh dengan tenang. Kita bakalan bahagia, kita bakalan tenang di dunia, begitu juga nanti di dunia. Kalau posisinya kita sebagai anak, maka hadirkanlah agama dalam diri kita sebagai anak. Hadirkanlah syariat Allah dalam kehidupan kita. Kita hormati orang tua kita, kita berikan kata-kata yang sopan dan santun ketika kita bicara kepada kedua orang. Mohon maaf karena sekarang banyak anak yang sudah gak ada lagi akhlaknya kepada orang. Berkat apa? Berkat tontonan nih sekarang banyak di YouTube memamerkan kenikmatan dunia.
dengar beritanya? Anak minta motor, gak dikasih sama bapaknya. Anak minta handphone, gak dikasih sama ibunya. Rumah orang tuanya dibakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita hadirkan, walaupun pengajian kita bakalan tutup, hadirkan agama, hadirkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdialog, terutama dengan orang tua kita yang telah lanjut usia. Makanya di Quran Allah gunakan kata fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Gaya bahasa dalam Al-Qur'an itu ada 8. Gaya bahasa dalam Al-Qur'an itu ada, dan ketika gaya bahasa anak kepada orang tuanya digunakan kata qaulan karimah. Ada qaulan karimah, ada qaulan baligha, ada qaulan sakila, ada qaulan ma'rufah, ada qaulan maisura, ada qaulan ghaliza, ya. Nah, ada qaulan layyina, ya. Itu ada 8 yang bahasa qaulan maisura. Itu semuanya gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Ketika gaya bahasa anak kepada orang tuanya, Allah gunakan kata qaulan karimah, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun kepada orang tua kita. Karena banyak solusi ditemukan dalam rumah tangga ketika anak berkata-kata sopan dan santun sama orang. Contoh, Nabi Ismail memanggil ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim dengan panggilan hormat. Ya abatif alma. Jika panggil ya abi. Kalau ya abi itu artinya ayah biologis. Tapi Nabi Ismail memanggilnya dengan panggilan yang sopan dan santun. Diabadikan dalam Al-Quran kalimatnya ya abi. Wahai ayahku yang sangat aku hormati. Begitu juga Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub, ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mimpi melihat ada 11 bintang yang sujud di luar bulan dan bintang, di luar bulan dan matahari, diabadikan juga di Al-Quran dengan kata ya abadi inni arafil. Wahai ayahku yang aku sayang, yang aku hormati. Aku semalam mimpi melihat 11 bulan sujud. Bulan dan matahari juga sujud. Anak perempuan juga begitu sama. Gak anak laki doang. Nabi Yusuf anak laki, Nabi Ismail anak laki, anak perempuan juga ada di Al-Quran begitu. Hormat dan santunnya sama ayahnya. Dia panggil ayahnya dengan panggilan yang abadi. Putri dari Nabi Syuaib alaihissalam yang nantinya akan menikah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika di Madian dia cerita sama bapaknya, ya abatis takjilhu, wahai ayahku yang aku sayangi, jadikanlah Musa ini ya pekerja kita. Innahu laqawiyyun amin, karena dia punya kekuatan dan dia juga punya sifat amanah. Dengan komunikasi yang baik kedua arah antara anak dengan bapaknya, solusi-solusi kehidupan ditemukan dalam kehidupan rumah tangga. Makanya Pak Bu, mohon maaf bukan saya menasehati. Kadang-kadang di lingkungan kita, di rumah tangga kita, komunikasi kita dengan anak-anak kita ini komunikasinya satu arah. Padahal yang diharapkan dalam agama komunikasi kita dengan anak kita itu dua arah. Terutama hal-hal yang sangat penting dan urgent. Anak kita mau melanjutkan sekolah ke SMA, ke SMP, atau mau kuliah, seorang ayah harus komunikasinya dua arah. Karena melanjutkan sekolah ini hal yang sangat penting buat anak kita ke depannya. Dia mau nikah, penting ajak ngomong dua arah. Bagaimana pendapat Nak? Kamu mau di mana? Oh, saya mau di sini Pak. Kelebihannya
tuanya, kita ingetin dia lagi. Benar, ini pilihan kamu nak. Kalau kau memang benar pilihan di sini, nanti ketika masuk di sekolah banyak permasalahan yang kamu temukan, kamu harus hadapi karena ini pilihan kamu. Jadi gak ada istilahnya anak kabur dari pesantren. Karena yang pengen nyamperin bukan anak yang punya ke bapaknya. Harus jadi komunikasi Tuhan. Kalau hal yang sepele, hal yang ringan, boleh komunikasi kita satu arah. Pak, liburan kali ini kita mau jalan-jalan kemana? Terserah ibu. Nah, itu boleh. Karena jalan-jalan rekreasi itu hal yang kemana aja boleh, silakan. Gak penting-penting banget. Mau ke Ragunan, mau kemana silakan, kita ikut aja. Itu komunikasi satu arah, boleh. Tapi kalau hal yang penting, boleh. Sama suami dengan istri juga komunikasinya harus dua arah. Jangan sampai mutusin sendiri, nggak pakai tanya pasangan kita, nggak pakai tanya anak kita, nanti akan kita temukan permasalahan setelah kita memilih secara sepihak. Makanya Quran memerintahkan kita jalin komunikasi yang baik bapak dengan anak. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia dan juga kebaikan nanti di akhirat. Pak Ustaz, ada orang dia menginjak-injak agama, dia tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, tapi hidupnya kok senang. Berarti apa yang Pak Ustaz bilang tadi salah dong. Sebaliknya, ada seorang hambin, dia selalu menghadirkan Allah dalam kehidupannya, dalam nafasnya, dia jaga syariat dengan baik. Kenapa hidupnya susah masuk penjara? Kita jawabnya bagaimana? Tadi kan katanya kalau menghadirkan Allah kita bakalan bahagia di dunia. Tapi kok kebalikan? Ini orang jahat, kok di dunia malah hidupnya senang? Orang baik, kok hidupnya malah? Jawabannya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara Allah membalas di dunia. Kadang-kadang Allah membalas kebaikan yang kita lakukan di dunia, dibalas di dunia juga dengan kebaikan. Dan kadang-kadang keburukan, kejahatan yang kita lakukan di dunia dibalas dengan kebaikan di dunia. Itu rumus kehidupan di dunia. Kebaikan di dunia dibalas juga dengan kebaikan di dunia. Ada juga dosa yang kita lakukan di dunia justru dibalas dengan kebaikan di dunia. Ada juga keburukan yang kita lakukan dibalas juga dengan kesulitan hidup dalam kehidupan ini. Karena dunia ini bukanlah tempat balasan. Kalau mau lihat balasan Allah yang sesungguhnya, bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Orang yang baik dalam kehidupan di dunia ini tapi malah dikasih kesulitan hidup karena Allah pengen nanti ketika dia meninggalkan dunia, dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika dia pulang ke negeri akhirat, yang ada adalah kenikmatan yang sempurna, balasan yang baik begitu besar dari Allah Subhanahu. Sebaliknya, tadi orang yang berbuat jahat, durhaka kepada agama dalam kehidupan di dunia, tapi dia dapat kenikmatan di dunia karena Allah pengen nanti di yaumil kiamah gak ada lagi kebaikan buat dirinya, yang ada sisa nerakanya Allah Subhanahu. Yang kita pengen yang ketiga tadi, kita berbuat baik di dunia, kita taat kepada Allah, dibalas di dunia juga dengan kebaikan. Juga nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan balasan yang besar dari Allah, tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu. Ini yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau yang telah mengajarkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada kita melalui wasilah
ulama. Karena kita akan ketemu Nabi, kita bisa mengetahui kebaikan dunia dan akhirat melalui perantara para al-ulama warasatul. Guru-guru kita tuh berkat mereka kita bisa mengetahui syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang diamanahi menyampaikan kebaikan seperti Nabi Muhammad menyampaikan kebaikan kepada umatnya, itu ada adab-adabnya. Gak sembarangan orang yang berani naik ke atas mimbar dakwah sembarangan dia berakhlak sehingga jauh dari tuntunan Rasulullah. Tidak boleh. Makanya dulu Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah naik ke mimbar Rasulullah. Itu pertama kalinya Abu Bakar naik ke atas mimbar Rasulullah setelah beliau wafat. Cucu Nabi yang bernama Hasan Husain saat itu masih kecil berkata, "Ya Ammi, inzil min a'la mimbari jannah." Itu ungkapan Hasan Husain waktu masih kecil. Begitu melihat ada orang naik ke atas mimbar Rasulullah, bukan kakeknya. Biasanya yang naik ke situ kakeknya. Apa kata Hasan Husain? Turun dari mimbar kakekku, karena belum pernah ada yang naik ke mimbar itu kecuali dakwahku Nabi Muhammad SAW. Hasan Husain masih kecil Pak, jadi dia belum tahu bahwa bakal mengganti khalifah Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita diamanahkan untuk menyampaikan kebaikan, maka kita perlu tahu adab-adab menyampaikan kebaikan. Jangan sampai yang kita sampaikan ini bukanlah bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini malam Ahad. Besok masuk malam Senin. Dalam agama dikenal dengan malam nisfu. Balik lagi kemarin. Walaupun seandainya saya nggak di sini, jamaah tetap datang kembali. Bawa air dari rumah, silakan. Buka tutup airnya waktu kita baca Quran nanti. Karena Al-Quran yang kita baca di air itu bereaksi airnya. Yang bilang bukan saya, ilmuwan non-muslim. Namanya dari Jepang, Masaru Emoto. Dia melakukan penelitian pada air. Didengarkan air itu beragam genre musik, mulai dari genre yang lembut sampai yang keras. Ternyata setelah diperdengarkan beberapa hari, dicek unsur air tadi mengalami perubahan yang luar biasa. Artinya apa? Air yang kita bacakan sesuatu itu bereaksi, dan tidak ada kalimat kata-kata yang baik di atas muka bumi ini kecuali kalimat Allah, yaitu itu cara kita menjawab mereka yang mempertanyakan ngapain pada bawa air dari rumah. Karena air bereaksi dengan apa yang kita, apalagi yang baca orangnya langsung, bukan ustadznya, bukan jamaahnya, tapi benar-benar dia yang baca. Dan dia nanti di rumah yang minum atau dioplos taruh di ember besar, keberkahannya sama. Di ember itu akan mendapatkan kebaikan dari air yang kita bacakan. Dan di malam besok malam besok insya Allah doa-doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Berkat janji dalam satu hadis Nabi berpesan, "Innallaha la yaqulu fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang beribadah di malam tersebut, yang beribadah, bukan yang malah melakukan hal yang sia-sia. Untuk melihat dan mendengar doa-doa kita di malam tersebut. Maka maksimalkan, manfaatkan besok malam
kita isi malam besok dengan malam ibadah. Ya. Mau isinya dari maghrib sampai isya boleh, silakan. Berarti kita sambungnya cuma itu doang, nggak apa-apa. Is maghrib kita baca Yasin, is maghrib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasin yang pertama biar panjang umur dalam ketaatan, kan gitu. Yasin yang kedua biar rezeki kita jadi berkah, amalan iman mubarakah. Yasin yang ketiga kita doa biar kita dikuatkan iman kita meninggal dalam keadaan husnul. Silakan. Oh Ustaz, itu doanya bukan dari Rasulullah. Jawab dengan jawaban seperti yang saya sampaikan. Kalau ada yang tanya, doa malam nisfu yang berbunyi ya zalmanu wala yumanu alaih, ya Allahumma in kunta katabtani fi ummin kitab, kan gitu. Syakiya Allah dan Allah mahruman Allahumma syafawati wa irmani wa ta'kiri rizki, gitu kan. Jawabnya gimana? Kalau ada yang tanya itu doanya bukan dari Rasulullah, jawab, ada sahabat Nabi yang doa di belakang Nabi ngajarin doa itu, tapi dibolehin sama Rasulullah SAW. Kejadiannya waktu Nabi sholat berjamaah dengan sahabat, begitu Nabi bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, ada di belakangnya baca doa, Allahumma lakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan. Nah, diajarin cuma Rabbana wa lakal hamd. Dia bacanya beda. Allahumma lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan. Nabi dengar, selesai sholat ditanya, siapa tadi yang baca doa itu? Saya nggak ajarin, saya ya Rasul. Lalu kata Nabi, ketahuilah, waktu kamu mengucapkan kalimat pujian tadi, ada 70.000 malaikat turun dari langit, buru-buru. Siapa yang ingin mencatat kebaikan tadi? Berlomba-lomba. Siapa yang ingin catat? Siapa tuh tadi yang mengucapkan pujian dan yang namanya doa kalau isinya kebaikan, isinya mohon keberkahan, mohon ampunan, maka gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Yang tidak dibenarkan kalau doanya berisi keburukan, berisi dosa dan kemaksiatan, ini yang boleh. Yang bisa diisi di malam nisfu, habis maghrib dia baca Yasin 3 kali, malamnya bangun lagi, wah itu jauh lebih baik. Itu level kedua. Malam besok habis kumpul di masjid, tidur, bangun lagi untuk tahajud yang lain. Itu level kedua. Level yang ketiga, maghrib di masjid kumpul, malamnya sholat tahajud, siangnya di puasa sunnah. Mudah-mudahan 3 ini bisa kita lakukan. Amin ya Bapak. Ustaznya belum belum datang Ustaznya, jadi saya lanjutin ya. Nah kalau seandainya besok kita dikasih usia, saya nggak lihat ini pakai kacamata kalau datang kawali ya. Kalau besok kita dikasih usia, diberikan kesempatan ketemu malam nisfu Sya'ban, doa kita dijawab, pesan saya buat diri saya pribadi, tolong doakan buat negeri kita yang sedang sulit. Negeri kita ekonominya lagi mah. Hukum di negeri kita ini juga demikian. Ekonomi jangan ditanya lagi dah. Musibah juga Allah banyak datangin ke negeri ini. Pandemi aja belum selesai. Maka saya mohon kepada jamaah besok, kalau kita sempat bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, doain mudah-mudahan musibah yang Allah datangkan hari ini dirubah menjadi anugerah. Cara doanya bagaimana? Ada di dalam Al-Quran. Allah berpesan ada 5 doa dalam Al-Quran. Kalau kita baca 5 doa ini, musibah akan berubah menjadi anugerah. Kalau rumah tangga kita, kehidupan kita penuh dengan kesulitan, baca doa ini. Insya Allah kesulitan jadi kemudahan.
5 doa Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Yang pertama kita hitung dari awal urutan Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 156. Al-Baqarah 156. Kalau di Quran warna hijau Saudi ada di sisi kiri paling atas baris keempat. Karena surat Al-Baqarah saya hafal jadi saya bisa belajar ini. Kalau surat Al-Ankabut yang ada saya kalang kabur. Jangan tanya. Kalau Al-Baqarah saya bisa. Kenapa? Sebelah kiri bagian atas baris keempat doanya yang berbunyi kita hafalin. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi. Itu doa yang pertama. Kalau kita pengen musibah berubah menjadi anugerah, Al-Baqarah 156 doanya berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi. Karena dilanjutkan ayatnya musibah berubah menjadi anugerah, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Orang yang mengucapkan inna lillahi akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan keberkahan, kemudahan, kesembuhan. Itulah artinya rahmat dan keberkahan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu. Doa yang pertama kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cuma ada di umat Nabi Muhammad, nggak ada di umat terdahulu. Kalau seandainya inna lillahi ada di umat terdahulu, maka Nabi Yakub ketika mendapat musibah mendengar bahwa putranya bernama Nabi Yusuf dimakan serigala, dia bakalan mengucapkan inna lillahi. Tapi Nabi Yakub tidak tahu kalimat ini, dia mengucapkan innama ashku basi wa huzni. Jadi ini yang pertama, doa ini hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ingin milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua ada di surat Al-Imran ayat 147. Doa yang kedua Al-Imran 147 firman-Nya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana qaulahum illa an qalu. Ini kisah tentang sahabat-sahabat Nabi dulu waktu kalah di perang Uhud. Dapat musibah, Nabi giginya sampai patah, kakinya berdarah, musibah didapatin. Tapi kata Allah, mereka semua berdoa. Apa bunyi doanya? Rabbana fir lana dzunubana. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Apalagi doa yang kedua, Allah yang ajarin kita, bukan cuma Nabi Muhammad. Allah yang ajarin kita di Quran. Kalau kita dapat musibah, angkat tangan, mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi musibah datang karena banyak dosa yang kita perbuat. Lafaznya Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Doanya sahabat-sahabat Nabi di perang Uhud doa mohon ampunan karena ada sebagian pasukan pemenang yang berbuat dosa, tidak taat pada perintah Rasulullah. Jangan turun dari atas bukit ya. Ternyata begitu melihat kaum muslimin bakalan menang, pada turun. Khalid bin Walid putar naik gantian ke atas, akhirnya dipanah kaum muslimin habis berantakan. Itu dosa, kesalahan, makanya lafaznya mohon ampun. Ya Allah, ampunilah dosa dan berikanlah istiqomah kepada kami, wasabit aqdamana. Kuatin kaki kami, maksudnya istiqomah ketika musibah ini datang. Mohon maaf, kadang-kadang musibah seperti pandemi ini bikin kita jadi gak istiqomah. Syariat diinjak-injak, dimodifikasi sampai
tetap ke masjid, nanti salat tarawih, amin ya Bapak. Kita bisa tetap baca Quran walaupun di masa pandemi. Kita bisa hafalin Quran, kita bisa jaga puasa kita dengan baik walaupun di masa pandemi. Itu makna puasa keberdamaan. Ketika musibah menghampiri kami, berikanlah istiqomah, kuatkan kami. Jangan sampai kita malah menginjak-injak syariat ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Karena ketakutan pandemi akhirnya nggak jadi silaturahim ke rumah saudaranya. Ada yang kayak gitu. Pintu rumahnya ditempel. Maaf, lebaran kali ini nggak nerima tamu. Ada kayak gitu. Makanya kita berdoa puasa bertahan. Kadang-kadang orang yang kena pandemi, yang kena ya COVID itu yang parah-parah ya, yang hatinya stres. Tapi kalau yang hatinya senang bahagia, kena corona semua terbukti Pak. Banyak jamaah yang udah lanjut usianya 70, 80, udah bawa penyakit banyak, kena COVID, tapi hatinya bahagia. Hatinya senang, positif thinking kepada Allah sempurna. Kalau hati kita stres yang ada, kita makin sakit. Nauzubillah min dzalik, bisa sampai meninggal. Jangan sampai terjadi. Kalau nggak percaya, ini lagi hujan, anak kita masih kecil, kita suruh mandi hujan. Hatinya senang di mandi hujan. Habis mandi hujan, badannya panas apa enggak? Karena dia senang. Giliran bapaknya pulang dari kantor, hatinya stres, kepikiran kontrakan ada 7 pintu enggak masuk-masuk orang, utang terus berjalan, pulang ke rumah dari kantor enggak kehujanan, gerimis semua dia kena, sampai rumah dia sakit. Kenapa? Karena hatinya hati kita kita yakin pandemi dari Allah, kita mohon agar kita bisa terus istiqomah puasa berkeamanan dan sunnah al-Quran. Doa yang kedua, kita percepat. Doa yang ketiga ada di surat Al-Imran 3 ayat ke-173. Doanya berbunyi, allazina qala lin-nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal doanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika mendengar berita buruk, kejahatan akan menimpa kita, kita ditakut-takutin. Lalu mereka mengucap hasbunallahu wa ni'mal wakil. Musibah itu berubah. Fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Berita buruk yang katanya bakalan menurunkan kita mengucapkan hasbunallah, Allah jaga. Lam yamsashum su', jaga itu. Yang keempat, ya, ada tadi. Yang keempat setelah doa yang ketiga di surat Al-Imran, yang keempat ada di surat Al-Anbiya ayat ke-89. Doanya Nabi Nuh ketika ada di pernikahan berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang terakhir surat Al-Mu'min ayat 44, doanya berbunyi wa ufawwidu amri ila Allah. Jadi ada 5 pesan saya itu alat masalah bagi kita. Mudah-mudahan saya selalu pakai. Jadi yang pertama, kalimat yang baik kalau kita baca musibah berubah menjadi anugerah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, ampunan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Yang ketiga, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang terakhir, wa ufawwidu amri ila Allah. Semuanya dijawab ayat berikutnya dengan anugerah dan kebaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di malam minggu besok, dan di tiap-tiap doa kita bacalah kalimat baik dari kita, akan mendatangkan keberkahan buat kita. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Adalah Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.